Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Amelia Ekandari. Saya dari SMA Negeri 1 Tempuran. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa fokus utama pembelajaran itu adalah penguasaan materi akademik. Akibatnya, pengembangan aspek sosial dan emosional dianggap sebagai sesuatu yang sekunder atau terpisah dari proses pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya dapat menyadari bahwa perkembangan sosial emosional itu sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengelola emosi, yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan akademik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sehingga saya kini lebih memahami pentingnya mengintegrasikan aspek sosial emosional dalam pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang utuh dan tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga mampu mengelola emosi, mampu berempati, dan membangun hubungan sosial yang positif. Dan hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi, kemudian juga kolaborasi dan kesejahteraan peserta didik di kelas, serta membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional atau PSE, pemahaman tentang pentingnya aspek sosial dan emosional dalam proses pembelajaran menjadi lebih mendalam, sehingga tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga menyadari bagaimana perkembangan emosi dan interaksi sosial dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian, selain itu, saya juga sebagai seorang guru menjadi lebih terampil dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang mendukung pengelolaan emosi dan keterampilan sosial peserta didik, serta mampu mengintegrasikan PSE ke dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti melalui kegiatan refleksi, kolaborasi, dan evaluasi sosial emosional. Selain itu, saya menjadi lebih empatik dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, dan lebih memperhatikan kesejahteraan sosial peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pentingnya keterlibatan sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional menjadi fondasi yang mendukung kesejahteraan psikologis dan meningkatkan kemampuan akademik. Kemudian, keterampilan seperti empati, manajemen emosi, dan resolusi konflik itu dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan mendukung. Kemudian yang kedua, diferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, di mana setiap individu memiliki gaya belajar, kemudian minat dan kesiapan yang berbeda. Mengakomodasi perbedaan ini melalui pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap peserta didik merasa didukung dan mampu mengembangkan potensi akademiknya secara optimal.
Kemudian yang ketiga, pentingnya dukungan psikologis dan kesejahteraan peserta didik, di mana kesejahteraan psikologis peserta didik berpengaruh besar terhadap performa akademik mereka. Sekolah yang aman dan nyaman menciptakan ruang di mana peserta didik dapat merasa diterima, bebas dari tekanan, dan didukung dalam pengembangan diri baik secara akademis maupun emosional. Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama bagi murid-murid atau peserta didik, dan yang kedua bagi rekan sejawat. Yang pertama, bagi peserta didik, saya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Misalnya dengan mendorong peserta didik untuk lebih mandiri dalam mengelola waktu belajar mereka, serta memberikan tugas yang memacu mereka untuk bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ini dapat berupa proyek-proyek yang menantang pikiran kritis dan kolaborasi, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Kemudian, selain itu, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi reflektif atau kegiatan kolaborasi yang mengajarkan empati, kerjasama, dan pengelolaan emosi. Kemudian yang kedua, untuk rekan sejawat, saya akan mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan belajar mengajar. Ini bisa berupa sesi berbagi praktik terbaik atau diskusi terbuka tentang strategi pembelajaran sosial emosional yang efektif. Kemudian, saya juga akan mendorong terbentuknya budaya saling mendukung antar rekan guru, di mana guru dapat saling berbagi tantangan dan solusi dalam mengelola stres dan kesejahteraan psikologis mereka. Ini bisa melalui kelompok diskusi rutin atau aktivitas bersama yang memperkuat hubungan antar guru. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Koneksi atau kaitan antara modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dipandang sebagai proses yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual saja, tetapi juga pengembangan moral, sosial, dan emosional. Dan pembelajaran sosial emosional sejalan dengan pandangan ini, karena bertujuan mengembangkan aspek sosial dan aspek emosional pada peserta didik. Kemudian juga memberikan dasar yang kuat bagi pembelajaran akademis dan pengembangan karakter. Untuk yang selanjutnya, koneksi atau kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.2, yaitu bahwa koneksi antara modul 2.2 berkenaan dengan pembelajaran sosial emosional dan modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini sangat jelas dalam hal pendekatan holistik terhadap pengembangan peserta didik. PSE menyediakan alat dan pendekatan yang memungkinkan guru untuk menjalankan peran dan nilai-nilai sebagai guru penggerak dengan lebih efektif melalui pengembangan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Keduanya bekerja sama dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemandirian, empati, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, kaitan atau koneksi antara modul 2.2 yaitu tentang pendidikan sosial emosional dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak.
di mana dalam visi guru penggerak, lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung menjadi salah satu fondasi yang penting. Dan pembelajaran sosial emosional berfokus pada membangun suasana kelas yang positif, di mana peserta didik merasa dihargai dan didukung secara emosional. Ini memungkinkan guru untuk menjalankan visi mereka dengan menciptakan tempat belajar yang mendukung semua aspek perkembangan peserta didik. Koneksi atau kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu bahwa modul 2.2 yang berkenaan dengan pembelajaran sosial emosional dan modul 1.4 yang berkenaan dengan budaya positif ini sangat kuat dalam hal bagaimana kedua konsep ini bekerja sama dalam hal menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. PSE membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam budaya positif. Sementara budaya positif memberikan ruang bagi keterampilan yang dipelajari dalam PSE untuk berkembang dalam praktik sehari-hari di kelas dan sekolah. Keduanya berfokus pada kesejahteraan, hubungan yang sehat, dan pembentukan karakter, sehingga peserta didik dan guru dapat bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis dan produktif. Kemudian yang terakhir yaitu koneksi atau kaitan antara modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami peserta didik secara mendalam, termasuk kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Dan PSE melengkapi ini dengan menekankan pentingnya memahami kondisi emosional dan sosial peserta didik. Dengan memperhatikan aspek sosial emosional, guru dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dan minat belajar peserta didik. Misalnya, murid yang mengalami kecemasan atau masalah emosional mungkin membutuhkan dukungan emosional terlebih dahulu agar bisa fokus pada pembelajaran akademis. Sekian pemaparan dari saya berkenaan dengan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.